Salam sehat rekan-rekan, jumpa kembali di Perspektif Haris Turino episode yang ke-11 dan masih bersama dengan tuan rumah Perspektif Haris Turino, Mas Haris. Sehat, Alhamdulillah sehat. semangat kemerdekaan, semangat kemerdekaan, tetap merdeka kita, pokoknya salam merdeka. Merdeka. Merdeka selalu. Teman-teman, kami izin untuk membuka masker dan kita sangat berbahagia juga bahwa Indonesia tetap dalam kondisi yang baik, kita tetap dalam kondisi pandemi yang terkendali, dan kita tetap dukung protokol kesehatan agar kita nanti akhir tahun tetap bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan tapi tetap aman nggih Mas ya. Tetap sehat ya teman-teman, harapan kami seperti itu. Kita izin buka masker. Jadi akhir tahun supaya tetap sehat. Tetap sehat dan bisa terbang. Sudah terlalu lama kita tidak terbang. Luar seperti biasa. burung. Nah, itu dia. Dan teman-teman, hari ini kita juga dengan rendah hati tetap meminta dukungan dari teman-teman semua untuk channel Perspektif Haris Turino dimanapun itu. Ada di Spotify, ada di YouTube channel, dan juga personal account-nya Mas Haris yang sekarang semakin punya tanggung jawab yang lebih besar karena melayani publik sebagai wakil rakyat. Jadi kali ini sudah resmi beliau sekarang tidak hanya sebagai rekan diskusi tapi juga punya posisi publik yang juga mengharuskan beliau lebih memberikan pengawasan. Makanya di hari ini kita punya topik, tadi seperti Mas Haris sudah kode bahwa udah lama kita nggak terbang. Dan kangen sebenarnya. Kangen ya, sudah terlalu lama, hampir 2 tahun ya. Iya, tidak betul. liburan. Betul. Ya kan? Dan sebenarnya kita pengen liburan dan juga aktivitas pekerjaan ya Mas ya. Dan beberapa rekan yang biasanya high frequent flyer gitu, yang ke daerah-daerah itu juga cukup terganggu ya dengan kondisi sekarang. Tetapi melihat kemarin Mas bahwa Garuda Indonesia masih menjadi salah satu fokus juga di penugasan Mas Haris gitu, di Komisi 6 khususnya. Nah, kita juga melihat bahwa pada rapat kemarin di 9 November di catatan saya lumayan panas dan hangat lah kita bilang. Semua teman-teman di DPR termasuk Mas Haris sendiri juga yang fresh from the oven. Di situ pun akhirnya harus bersuara lebih keras. Itu ada apa Mas? Ya, jadi begini ya, dalam RDP itu waktu itu dihadiri oleh Wamen 2 ya, Pak Tiko, dan dihadiri juga oleh Dirut Garuda, Pak Irfan. Ya. Di situ memang di RDP itu kita akan melihat sebenarnya apa sih persoalan sebenarnya yang dihadapi oleh Garuda. Ya. Pak Wamen menjelaskan dengan bening sekali bahwa Garuda sekarang beliau namakan technically bankrupt. Ya, serem itu Mas. Iya, itu kata-kata bangkrut itu buat UMKM aja menyeramkan, apalagi kita untuk melihat segede Garuda. Kenapa technically bankrupt? Karena jumlah asetnya sudah jauh lebih kecil daripada jumlah hutangnya. Ya. Nah, kondisi ini tentu ada penyebabnya. Nah, dijelaskan penyebabnya itu ada 2. Ya, penyebab yang pertama yaitu gamblang sekali dikatakan kesalahan tata kelola organisasi, yaitu Garuda di masa lampau. Ya, bahkan disebutkan di situ ada indikasi kecurangan. Disebutkan di situ jelas-jelas, Mas Angga ya. Saya lihat catatannya yang mengarah pada korupsi, mulai dari kerjasama yang memberatkan Garuda, markup nilai pesawat, kasus penerimaan suap, dan pencucian uang di harusnya tahun. bisa banyak yang kekuningan loh Mas ya. Nah, kalau melihat tuduhan tersebut. Itulah Mas Angga ya. Terjadi di tahun 2011, 2012. Jelas dikatakan ya. Jadi apa dampak daripada kesalahan tata kelola ini? Corporate governance yang tidak benar. Yang pertama ya, jenis pesawatnya Garuda itu 13 jenis Mas Angga. 13 jenis 13 jenis pesawat Garuda mirip showroom. Ya. Dampaknya tentu efisiensinya sangat rendah. Dari korelasinya kemana ya Mas? Karena maksudnya ya kayak kita punya mobil kan bisa banyak gitu. Bisa ya udah hari ini ganjil genap misalnya. Pakai itu loh. Untuk pesawat menjadi, apa bedanya? Ya, untuk menjadi supir mobil ya. Kan kita cukup SIM-nya adalah SIM A, bisa nyetir mobil apa saja. Tapi untuk menjadi pilot kan ada sertifikasinya, ada pelatihannya. Nggak bisa ganti-ganti gitu. Saya hari ini bawa yang lambungnya besar, besok yang rambutnya singset gitu. Iya, nggak bisa. Di mobil aja sebenarnya kan nggak bisa ya. Kalau Mas Angga cuman punya SIM A, nggak bisa nyetir, katakan mobil gede yang 16 seater, yang truk misalkan. Nah, ini juga seperti itu di dalam kasus pesawat. Ya, bukan cuman pilot Mas Angga. Pelatihan cabin crew-nya juga tentu pelatihannya berbeda.
cabin yang bisa memiliki sertifikat di pesawat-pesawat jenis A, tidak bisa terbang di pesawat jenis B. Belum lagi maintenance, belum lagi spare part. Ya, ini aneh sekali bahwa satu airline ya punya 13 jenis pesawat yang berbeda-beda. Ya, ini salah satu yang menyebabkan Garuda mengalami masalah di tata kelola. Ya, yang kedua lebih menyakitkan lagi, yaitu rental cost dibagi revenue. Ya, kita 24,7% atau 4 kali lipat dibandingkan rata-rata airline dunia. 6 kali lipat lebih mahal dibandingkan Singapore Airlines. Gimana mau bersaing? Garuda Indonesia lebih mahal daripada SQ. 6 kali lipat. Ya, orang Biaya pasti- sewanya, Oh. biaya sewanya. Pantesan Sehingga- dia maju ya. Ya cost-nya kan tinggi sekali. Ya, Iya, ini iya. kan jelas-jelas cost-nya tinggi sekali. Dan yang ketiga, rutenya banyak sekali. Tetapi ada 234 rute. 234 ya. Ya, pas banget. sepertiga diantaranya rute rugi yang terpaksa diterbangi, termasuk belinya juga kosong, kargonya tidak banyak. Ini kesalahan tata kelola. Ya. Nah, yang kedua tentu pandemi. Faktor eksternalnya adalah pandemi. Yang memperparah Yes, situasi ini. kalau tata kelola kan internal ya. Iya. Sebenarnya 100% di bawah kendali top manajemen perusahaan. Karena masalah internal. Jadi direksi sebetulnya harusnya bertanggung jawab Harus secara kan? penuh ya. Ya. Yang kedua pandemi, sesuatu yang ada di luar perusahaan. Ya, enggak bisa dikendalikan ini. Dan faktanya pandemi terjadi penurunan penumpang yang luar biasa. Untuk rute luar negeri misalkan. Jelas sekali kan bahwa banyak negara melakukan pembatasan. Akibatnya adalah jumlah penumpang luar negeri turun. Indonesia sendiri kan tidak menerima turis. Ya. Sampai di bulan Oktober kemarin baru buka. Betul. Di domestik lebih celaka lagi, yaitu syaratnya terbang, vaksinasi pertama dan PCR 2 kali 24 jam saat itu. Nah, PCR 2 kali 24 jam di kota-kota di luar Jawa, enggak ada yang bisa menyajikan PCR 2 kali 24 jam atau sedikit sekali. Bayarnya 2 juta. Ditambah lagi ketakutan orang, apa aman ya nanti terbang? Walaupun sebenarnya aman karena ada HEPA filter. Ya. Tetapi ini menyebabkan revenue Garuda turun lebih dari 50%. Sementara tadi tata kelolanya keliru. Akibatnya tentu Garuda mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan airline-airline negara lain. Sebenarnya tidak sendirian, negara lain juga mengalami masalah. Tetapi karena kesalahan tata kelola ini, dampaknya lebih besar pada Garuda. Berarti sebetulnya kalau ini baru pertanyaan pertama nih teman-teman, bahwa ternyata dimensinya sangat kompleks Iya. untuk melihat Garuda itu, bahwa sekarang narasinya sudah bercampur teman-teman, bahwa ada narasi profesionalisme dari direksi, ditambah lagi juga ada nada-nada yang menyatakan ada misi pelayanan publik juga sempat. Iya. Makanya katanya router tuh, saya ingat sekali waktu saya melihat siaran ulang dari RDP-nya, bahkan di route-nya sampai ngomong, Pak, untuk rute daerah Bapak Ya. kemungkinan besar kita mau stop Ya, karena tidak menguntungkan, dia Ya. bilang begitu. Ya. Dan itu keputusan yang berat, dan direksi memohon dukungan ya dari Yes. teman-teman DPR untuk Ya. tolonglah kita dibantu Ya. untuk memangkas rute gitu. Yes. Akhirnya biar bisa lebih ya kalau efisien. sekarang mangkas rute adalah bukan pilihan. Kalau sekarang jumlah pesawatnya tidak cukup. Tadinya jumlah pesawat ya hampir Kemana mas 200. pesawatnya? Ya diambil sama lessor, orang tidak bayar. Kayak disita, kayak ditarik Ya. motornya, ditarik sama Ini kan- kredit. Ditarik. Loh, Kreditnya kayak- ditarik karena Iya tidak ampun. bayar. Tragis Ya kan? dong mas, udah kayak kita Iya, ngeliat di kampung itu, loh. Itu lebih baik menurut saya. Oh itu lebih baik. Karena daripada justru. bayarin terus rugi. Oh. Ya, ya terpaksa. Sekarang Garuda tidak ada pilihan. Ya, hanya ada 47 pesawat yang beroperasi. Maka jangan kaget kalau kemudian schedule-nya kadang-kadang bergeser-geser ya. Iya. Karena jumlah pesawatnya tidak cukup memang. Ternyata aduh langsung lemas saya sebagai itu. Agak mengerikan sebetulnya. Berarti Iya, memang iya. tugasnya berat sekali ya Iya. untuk akhirnya bisa itu. Dan di catatan saya juga ketika kita desk research teman-teman untuk mempersiapkan episode ini ada juga dinyatakan bahwa setiap bulan nih teman-teman, pertambahan hutangnya Garuda Indonesia Persero itu adalah sekitar 1,5 sampai 2 2 triliun. Yes.
ini angka lebih mungkin ada beberapa APBD daerah tuh anggarannya nggak nyampe 1 triliun. Bahkan ini tiap bulan satu BUMN menambah hutang sampai 2 triliun. Ini apa masih optimis ya masih diselamatkan ya sebetulnya? Ya begini Mas Angga, kalau kita lihat ya, Wamen 2 kan sudah ngomong ya Pak Tiko, technically bankrupt memang. Ya, tapi kita kalau lihat Garuda ya, Garuda menyandang nama Garuda Indonesia. Jadi menyandang nama besar Indonesia. Satu national flag carrier ya, yang menjadi kebanggaan dari Indonesia. Ini dulu yang perlu dicatat Mas Angga. Nah, nama Garuda itu sendiri ya, itu diberikan oleh Bung Karno. Ya, setelah Bung Karno kemudian menyadur dari Raden Mas Noto Suroto. Nama Garuda itu apa sih? Yaitu aku adalah Garuda, burung milik Wisnu, ya, yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauan Nusantara. Ya, akar historisnya jelas. Prestasi masa lalunya bagus sekali Mas Angga. Di tahun 60-an Garuda adalah airline terbesar di belahan bumi selatan. Ya. Dan di tahun 70-an bahkan airline nomor 2 terbesar di Asia sesudah Japan Airline. Ya, jadi akar historisnya jelas. Dan nuansa yang ada ya adalah menyelamatkan Garuda. Itu seperti itu. Nah tapi Mas Angga melihat tadi Mas Angga ngomong ruginya sedemikian besar. Mengerikan itu mengerikan, angkanya. Ya. Maka sebelum diselamatkan ya ada prakondisi yang harus dipenuhi dulu oleh Garuda. Ya. Yang pertama tentu urusan tata kelola. Ya, di RDP jelas-jelas dikatakan loh, ada indikasi di masa lalu terjadinya salah tata kelola yang mengarah kepada penyelewengan. Ini harus diusut. Clear saya katakan dalam RDP, ini harus diusut dan dituntaskan. Lakukan audit investigatif ya dengan menggandeng BPKP, menggandeng kepolisian, kejaksaan, KPK. Ya, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dan siapa yang bertanggung jawab harus memang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini yang pertama. Prakondisi ini harus dipenuhi kalau memang mau diselamatkan. Ya. Yang kedua, restrukturisasi operasional, Mas Angga. Ya, rute-rute yang tadi dikatakan tidak profitable, terpaksa terbang, ya, tidak bisa lagi. Ya, ini hanya terbang pada rute-rute yang memang profitable. Ya. Budaya organisasi perlu diperbaiki juga. Ya, hubungan antara manajemen dengan asosiasi pilot misalkan ini harus diperbaiki. Ya, pemanfaatan Garuda untuk membawa kargo, ya, muatan kargo ini kan penumpangnya kosong nggak apa-apa kalau kargonya penuh sebenarnya. Ya. Tapi ini kargonya juga harus dikelola karena mengelola kargo tidak sama dengan mengelola penumpang. Ya, jenis pesawat dikurangi, ya, supaya efisiensi tercapai. Sehingga kalau ini semua sudah dilakukan, ya, harapannya Garuda akan profitable. Ya. Dan yang kedua ini Mas Aga 100% di bawah kendali dari manajemen Garuda untuk melaksanakannya dan mengendalikannya. Nah yang ketiga, ini yang udah gampang Mas Angga, adalah masalah sewa pesawat. Ya, ini perlu negosiasi ulang dengan para kreditur, dengan para lessor. Nah lessornya itu banyak sekali Garuda. Sehingga ada dua pilihan yang dilakukan Garuda. Yang pertama adalah mau negosiasi one by one. Ya, ini jumlah kreditornya banyak sekali, akan memakan waktu yang lama sekali. Hasilnya juga tidak menentu dan tidak mengikat pihak lain. Ya. Atau pilihan yang kedua adalah in the court settlement. In the court settlement artinya ya lewat pengadilan. Harapannya dengan lewat pengadilan keputusannya mengikat semua lessor, ya, agar bersedia untuk melakukan renegosiasi ulang dengan Garuda.
bahwa ini tidak benar nih, harganya terlalu mahal. Ya. Tetapi in the court settlement ini risikonya besar dan tidak sepenuhnya di tangan Garuda. Harapannya kan terjadi kesepakatan damai, homologasi harapannya. Tapi kalau krediturnya tidak sepakat, kreditur bisa mempailitkan Garuda. Nah kalau ini yang terjadi, ya Garuda kan pilot. Kalau ini yang terjadi, tapi melihat bahwa Indonesia ya pasar yang sedemikian Besar. dan prospeknya bagus kalau ditangani dengan benar, prospeknya bagus. Para lessor ini juga orang bisnis ya. Daripada ngapain membangkrutkan kalau memang masih ada peluang untuk di restructuring. Tetapi risiko ini ada. Kalau in the court settlement, risikonya jelas. Kalau tidak tercipta homologasi, perjanjian perdamaian disahkan oleh hakim, maka yang terjadi adalah bisa dipailitkan. Cukup dilematis ya pilihannya. Satu, prosesnya sangat panjang karena harus one by one. Kalau ini in the court, tidak panjang. Ada batasnya 270 hari. Jadi sekitar 9 bulan. 9 bulan Ya. Kalau one by one akan panjang sekali. Itu dia. Ya, Itu pilihan yang cukup, ya, punya risiko masing-masing ya Mas betul. ya. Karena semakin lama pun menunda, misalnya Semakin kita rusak. bernegosiasi sesuatu dengan Ya. masing-masing lessor, itu juga makan waktu dan hutang kita juga semakin numpuk. Semakin numpuk, semangat ya ke dalam ya, karyawan kulturnya juga semakin rusak. Ya, ini makanya perlu segera dilakukan penyelesaian cepat dalam hal ini. Maka pilihan yang paling memungkinkan adalah in the court. Mas Haris Tetapi- lebih setuju di in court sebetulnya. Ya, karena keterbatasan waktu dan bisa mengikat semua pihak, Mas. Jadi semua akan mengikuti keputusan itu dan kekuatan hukumnya clear ya. Clear. Kekuatan hukumnya clear, tetapi tentu ya kita harus hitung ya. Kudu menang nih. Ya kan? Kalau enggak kan pilot. Dan ini bukan di tangan Garuda loh, Mas. Kalau tadi yang kedua, perbaikan operasional ini 100% di tangan Garuda, bisa dilakukan. Mungkin teman-teman juga pengen tahu pengadilan di Indonesia atau di luar sih Mas? Tergantung dari waktu peminjaman itu ada di mana. Ya. Kan disebutkan biasanya kita akan Betul. menggunakan pengadilan negara mana. Ya. Dan semua harus menyatakan sepakat dulu akan menggunakan pengadilan dari negara mana. Ya kalau menggunakan Indonesia ya mereka harus tunduk pada sistem hukum di Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Tentu ini tidak mudah tetapi solusi yang paling bagus. Saya nggak kebayang kalau jadi direksi Garuda saat ini cukup ini ya, terutama Pak Irfan mungkin ya, Ya. yang memang hadir di saat situasi udah morat-marit ya. Yes. Itu tantangannya besar sekali. Lalu gini Mas, teman-teman juga sering mendengar bahwa banyak narasi nasionalisme gitu, bahwa Garuda harus diselamatkan. Tetapi kan itu dengan biaya yang kita ketahui. Ya kan ya Mas ya? Saya sedikit dan bersama tim yang Mas Haris yang lain juga sempat diskusi bahwa di ASEAN sendiri ada beberapa airlines juga yang sebetulnya situasinya menghadapi hal yang sama. Karena kan pandemi ini memukul seluruh negara. Kita tahu Royal Thai Airways itu apa kurang apalagi national carrier-nya Thailand, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, dan mereka semua mengalami situasi yang sama dan akhirnya pemerintahnya memutuskan untuk chip in. Akhirnya pemerintah melakukan bailout, memberikan support. Agar teman-teman semua yang menyaksikan ini, para sahabat sedulur semua itu, apakah Indonesia nggak memutuskan ya udahlah kasih deh duit? Katanya mintanya 7,5 triliun. Ya, kenapa nggak mau ngasih aja sih Mas? Sebenarnya bukan 7,5 triliun. Nah, berapa? Ya, jadi seperti ini Mas Angga. Sebelum pemerintah menambah penyertaan modal, ya, ini restrukturisasi finansial ini, ya, perbaikan renegosiasi dan kreditur harus dilakukan. Tanpa itu percuma sama sekali. Karena apa? Kita punya pengalaman. Jadi intinya kalau kita boleh punya kesimpulan di awalnya, Mas tidak sepakat ya kalau pemerintah harus keluar duit lagi di saat Ya, sebelum restructuring masalah lessor ini, masalah sewa selesai. Kita punya pengalaman, merpati. Digerojokkan berapapun, kalau dengan kondisi bahwa biaya sewa 24,7, 6 kali dibandingkan Singapore Airlines, ya akan habis. Sehingga yang kudu dilakukan ini negosiasi dulu. Tercapai dulu kesepakatan.
Nah, setelah itu baru untuk melakukan restrukturisasi operasional dan mendukung restrukturisasi finansial ini, ya perlu dipertimbangkan ya berapa banyak yang pemerintah perlu sertakan dananya. Ini duit rakyat, Mas. Itu dia. Ya, dari hasil orang bayar pajak. Ya, Dari PPN restoran yang kita makan. Nah, itu dia ya kan. Dari order ojol tuh kita dapat PPN, kita nyumbang loh itu ke negara. Ya, dan tugas saya sebagai anggota DPR RI adalah ikut mengawal uang-uang rakyat ini. Jadi dipergunakan maksimal. Itu Mas Angga. Jadi teman-teman, sekarang kita melihat bahwa situasinya tidak semudah masalah nasionalisme sempit. Jadi ketika kita di sosial media ketemu orang yang koar-koar gitu, pemerintah harus hadir, ada syaratnya Mas ya. Jadi kalau kita dengan kacamata logis adalah bereskan dulu semua renegosiasi dengan para penyewa, dari para pemilik pesawat yang kita sewa oleh Garuda. Dan akhirnya itu baru pemerintah bisa tahu deh kita mesti keluar duit berapa. Kalaupun harus. Ya, kalaupun harus keluar duit berapa. Kita bisa belajar lah apa yang dilakukan Malaysian Airlines ya. Malaysian Airlines memilih out of the court settlement. Sementara Thai dan Filipina memilih in the court settlement. Dari ketiga ini saja kelihatan bahwa ada kok haircut, penghapusan utang, renegosiasi pasti berhasil. Ya, mereka punya pesawat mau ditaruh di mana dalam kondisi seperti ini? Kalau para lessor kalau para lessor kemudian menolak sama sekali, terus mau ditaruh di mana pesawatnya? Mungkin mau dibikin kafe kali Mas, jual nasi goreng kali, atau jual sate kambing gitu, makan di dalam pesawat gitu. Kalau ada desperate. Ya, karena itu akan menjadi total loss buat mereka. Sehingga daripada sama-sama rugi ya, mereka pasti akan mencari titik temu yang saling menguntungkan. Ya. Jadi kita akan menunggu sebetulnya teman-teman bagaimana nanti prosesnya itu bisa berjalan, dan Mas Haris kita juga nitip ya Mas ya untuk tetap menjaga lah agar jangan sampai masyarakat nih selama ini sering sekali diadu domba oleh narasi-narasi yang menurut saya tidak lengkap mereka melihatnya. Serta-merta menyelamatkan, tapi kan menyelamatkan dengan tetap dengan logika juga. Agar uang kita masyarakat yang sudah berkorban dengan setoran pajaknya itu juga tidak sia-sia ya Mas ya. Nah terus kemudian ini teriakan rakyat juga dititipkan nih Mas, ternyata banyak sekali menurut aspirasi yang dihimpun sih ya. Banyak orang nggak bisa nagih hutang katanya ke Garuda. Mereka pemegang piutang, dan ada juga skala perusahaannya. Mungkin kalau para vendor, ada yang vendor besar. Mungkin kalau para penyewa, para pemilik pesawat itu mungkin yang luar biasa menjadi perhatian karena proporsinya besar. Tetapi di saat itu juga ada teriak-teriakan juga. Mungkin ada provider catering, ada provider pelengkap alat-alat kelengkapan, misalnya apakah dia supplier headphone, apa supplier tisu basah, apa supplier apapun gitu yang memang terkait dengan aktivitas Garuda sehari-hari. Mereka juga sekarang berteriak Mas. Itu semuanya keberpihakannya seperti apa itu? Semuanya tidak dibayar oleh Garuda. Pesawatnya nggak dibayar, vendor-vendor kecilnya tidak dibayar, nggak ada duitnya. Ya, kalau orang Tegal ngomong utangnya jeblok. Ini nggak bisa pakai skenario hotel ya Mas ya. Jadi begini Mas Angga ya, utang Garuda itu bukan hanya kepada pihak-pihak yang memberikan hutang besar ya. Misalkan tadi Mas Angga cerita lessor ya, lessor, kemudian Pertamina ya. Untuk afturnya. Untuk afturnya juga belum dibayar Mas Angga ya, kepada bank-bank himbara ya untuk modal kerjanya, kepada Angkasa Pura ya. Ini kan semua pemain-pemain besar nih. Sampai sekarang belum dibayar. Nah, tetapi juga kepada UKM. Ya. Enggak dibayar juga. Ini saya sorotin Mas Angga. Karena apa? Masa UKM suruh mendanain raksasa. Di mana keadilannya? Ordo utang Garuda kepada UKM hanya dari ratusan juta sampai miliar. Kecil kan sebut. Kecil dibandingkan dengan skalanya Garuda, dan ini tidak dibayar. UKM-nya mati semua kalau seperti ini. Karena mereka nggak bisa, cash flow mereka kan juga ketat ya Mas ya. Nagihnya gimana? Iya. Ya submit invoice Mas ke jendela loket biasanya. Nah di sini yang saya sampaikan dalam RDP, ini Garuda harus fair dalam hal ini. Ya, Wamen sebagai perwakilan dari pemegang saham itu pemerintah, ini harus fair dalam hal ini.
penyelamatan UKM yang memang dia mau kerja bener, bangga sekali waktu dapat order dari Garuda. Iya, ketika lolos menjadi Ya, vendornya wah Garuda, itu bangga selebrasi luar biasa, enggak dibayar. Ya, ini yang kudu ditata. Ya, ini satu hal Mas Angga. Dan yang lain Mas Angga harus diketahui bahwa pemegang saham Garuda bukan cuman pemerintah. Jadi jangan hanya pemerintah terus, ya yang diminta chipping in the money. Sahamnya pemerintah hanya 60%. 40%-nya siapa sih Mas kalau masyarakat bisa 25% dipegang oleh Pak Hairul Tanjung lewat Trans Airways. Gede, 20%? lebih dari 25%. Cukup Ya. signifikan itu angkanya, Ya. Mas. Terus kemudian 11% dipegang oleh retail maupun institusi lokal. Yang Jadi lain masyarakat lah ya. ya, dan institusi ya. Yang 4% dipegang oleh institusi dan retail asing. Ya, jadi kepemilikan pemerintah hanya 60%. Kalau di atas 75%, pemerintah punya hak mutlak sesuai dengan aturan PT untuk banyak melakukan hal. Sekarang cuma 60%. Ya. Sehingga artinya adalah pemerintah harus memperhatikan ini nih. Nggak bisa melakukan seenaknya membubarkan perusahaan begitu, nggak bisa. Karena persyaratan minimum 75%. Nah, yang menarik adalah nantinya seandainya tercipta ya homologasi, kemudian perjanjian damai itu tercipta dan pemerintah harus chipping in the money dalam wujud penyertaan modal, maka struktur permodalan harus berubah. Kalau pemegang saham yang lain tidak bersedia chipping in the money, Jadi harus ada delusi saham. dilusi otomatis itu. Nah, jalannya apa lagi? Janganlah kemudian utang jangka panjang sehingga tidak merubah struktur. Ya, fair saja. Kalau kita joinan, masa enggak? Ada kebutuhan yang memang mendesak, saya chipping in the money dalam wujud penyertaan modal, ya maka komposisi saham saya naik, jenengan dilusi. Itu praktek bisnis yang normal, Dan adil kan sebetulnya. adil dong. Kecuali ya pemegang saham lain masukkan duit juga. Sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan proporsinya, ayo bangun bareng-bareng. Sahamnya tetap. Komposisinya tetap. Yes. Oke. Jadi teman-teman juga mesti melihat ini secara lebih utuh bahwa Garuda Indonesia sendiri memang pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi sesuai dengan regulasi perseroan terbatas itu tidak mutlak memiliki peran teknis untuk melakukan perubahan-perubahan yang drastis tanpa persetujuan pemegang saham yang lain. Jadi Yes. kita mesti melihat juga bahwa dimensinya ini lebih kompleks daripada itu. Jadi jangan sampailah kita akhirnya terjebak pada narasi-narasi yang saya bilang tadi gitu, bahwa akhirnya kita digiring untuk beropini gitu bahwa ada pemerintah tidak peduli terhadap Garuda Indonesia atau apa. Lebih dari itu teman-teman. Nanti silahkan di kolom komentar kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan. Dan juga Mas kemudian, nah kalau misalnya akhirnya nih Mas ya, kan cerita-cerita direksi-direksi ini kan semakin banyak. Maksudnya dari zaman Pak Emir Sattar misalnya sampai yang sekarang nih semua kan meninggalkan banyak cerita yang menarik ya Mas ya. Kita masih bisa confidence gak sih Mas? Apalagi tadi dari Pak Tiko sendiri menyampaikan bahwa ada indikasi koruptif, budaya koruptif. Lalu juga Mas tadi sempat menyatakan juga budaya organisasi gitu, bahwa kontrol manajemen tidak bisa sepenuhnya turun ke seluruh lini organisasi karena ada resistensi dari para misalnya serikat pekerja, asosiasi pilot, asosiasi demikian kuat yang katanya kuat sekali, yang meskipun belum tentu mereka memiliki kapasitas. Kita menerapkan cerita ini dengan konteks kita berimbang ya teman-teman, bukan kita mengecilkan satu profesi manapun, tetapi ada hal yang lebih besar ketika menanggulangi atau menangani sebuah perusahaan sebesar Garuda, pasti profesionalisme dan kompetensi adalah yang utama. Nah, bagaimana nih Mas? Apakah kita masih punya confidence sebetulnya? Kalau Mas boleh, Mas kan juga melihat Garuda bukan hanya sekedar ketika duduk di sebagai wakil rakyat di Komisi 6, tapi dulu Mas sebagai pakar di bidang strategik juga, dokter di bidang strategik juga melihat dan banyak mengkaji. Apakah kita masih punya confidence sama direksi-direksi yang sekarang dipercayakan untuk di dalam? Oh ya, melihat pasarnya ya. Indonesia ini negara kepulauan. Ya. Kan kalau negara kepulauan artinya adalah alat moda transportasi utama antar pulau tuh pilihannya cuma dua. Kapal atau pesawat. Kan nggak mungkin kereta api antar pulau ya, nembus ke bawah kan, atau bikin jembatan. Bikin jembatan terlalu mahal ya. Sehingga lewat udara atau lewat kapal. Dan udara tentu terbukti adalah alat transportasi yang paling aman ya dan cepat ya.
pasar domestiknya besar sekali, Mas Angga. Sehingga kalau dikelola dengan benar, maka seharusnya profitable. Itu clear. Itu pasti. Pasti. Ya pasarnya gede sekali kok. Orang sekarang terbang kok. Mau kemana? Mas Angga mau Kalimantan naik apa? Saya harus naik pesawat, Mas. Kalau di darat Ya. capek, Mas. Nah, darat ya nggak mungkin. Nggak bisa kan? Sehingga Mas Angga dengan pasar yang sedemikian besar ya, Heeh. nah, kemudian itu adalah pilihan sebagai moda transportasi dikelola dengan benar, Iya. ya, ya tentu harusnya sangat profitable. Dan ini dilihat orang asing juga lihat ini, Iya. ya. Dan akhirnya sebetulnya juga cerita-cerita yang lalu bahwa akhirnya juga di Rut Garuda ada yang masuk KPK juga gitu dan akhirnya terbukti bersalah. Itu kita titip juga Mas untuk jadikan sebagai catatan juga untuk terus mengawasi para direksi karena ini kan kepercayaannya besar ya Mas dan ini akan melibatkan uang yang maha besar gitu kasarnya untuk kita. Dan sebagai pemikiran dan juga membungkus diskusi kita kali ini sebetulnya ada upaya politis apa sih Mas teman-teman di DPR sekarang untuk bisa mendukung Garuda agar mereka bisa slowly but sure gitu. Mereka on the right track. Harapannya mereka bisa progres, pemulihan ekonomi di depan mata, Januari tahun depan mungkin kita udah dalam kondisi yang lebih baik harapannya. Kita lihat pandemi juga dalam kondisi terkendali. Cuman memang kemarin sempat ada batuk-batuk ya Mas soal masalah PCR ya. Kita tahan di topik berikutnya aja ya. Gitu masalah PCR, soal harga PCR, dominasi PCR sebagai alat berbisnis dan sebagainya. Itu apa upaya politik teman-teman Ya, di jadi Senayan, gini, saya katakan dengan bening kepada Pak Wamen II ya, Pak Tiko ya. Pak Tiko ini saya tahu orang yang sangat cerdas. Beliau dulu di Mandiri nggak ya, Mas ya? Beliau orang yang sangat cerdas, Mas Angga. Ya, dan waktu beliau berani menyampaikan di depan sidang Dewan yang terhormat yang sedang menjalankan perintah konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap BUMN, beliau berani mengatakan dengan bening bahwa terjadi indikasi, ya, maka tugas Wamen adalah untuk menindaklanjuti hal ini. Saya sampai katakan, Pak Wamen, Pak Dirut, ya, dukungan politik macam apa yang Anda butuhkan untuk melakukan audit investigatif ini? Toh bukan jenengan yang melakukan kesalahan di masa lalu, bukan Dirut yang sekarang, Pak Irfan yang melakukan kesalahan di masa lalu. Sehingga harus ada keberanian, ini bongkar intinya. Supaya jangan terjadi lagi. Beliau menyatakan di depan sidang RDP. Sehingga punya kewajiban untuk membuktikan. Kalau enggak, hoak namanya. Ya kan? Ini yang pertama, Mas Angga. Nah, yang kedua, tadi saya katakan, pasarnya sangat besar. Ya, sehingga kreditor, lessor, melihat masa depan yang sangat cerah untuk industri penerbangan di Indonesia. Maka buat mereka pilihan terbaiknya adalah menyetujui adanya restrukturisasi. Hanya mekanismenya nanti tawar-menawarnya seperti apa. Ya. Dan kalau ini audit investigatif ini dijalankan, lessor juga takut. Karena kalau terbukti adanya korupsi, ya, dia juga bisa kena. Oh ya, mereka takut sekali. Sehingga ini adalah pembekalan buat Garuda, buat Wamen, buat Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham, ya, untuk negosiasi dengan mereka. Dan harapannya, Mas Angga, harapannya kita bisa sama-sama lagi melihat bahwa Garuda kembali membentangkan sayapnya, Mas Angga, membubung tinggi di atas kepulauan Nusantara. Luar biasa. Gitu, Mas Angga. Teman-teman, diskusi kita saya rasa sangat-sangat kaya bahwa kita melihat satu ikon dari BUMN Indonesia, itu Garuda Indonesia, adalah satu hal yang sangat membanggakan dan punya nilai historis yang sangat tinggi. Bahkan kalau para saudagar Aceh bangga sekali dulu katanya pernah memberikan hutang, meminjamkan uang ya Mas ya, untuk membeli pesawat. Dan teman-teman silahkan mengkritik diskusi kita, silahkan memberikan pendapat pada kolom komentar. Kita sangat menantikan suara-suara teman semua dan Mas Hari sendiri sangat terbuka. Dan once again, matur sembah nuwun Mas diskusi kita hari ini. Dan jangan lupa teman-teman berikan like,
komentar dan juga subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi segera ya Mas ya di episode matur berikutnya. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.